Merdeka hebat, Indonesia kuat. Perkenalkan, nama saya Ernawati Zendato. Asal Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Nias Utara. Asal instansi Sekolah PAUD KB Pelangi. Saya telah mengajar sejak tahun 2017 sampai sekarang. Mengajar di Sekolah PAUD adalah panggilan hati. Karena profesi ini membutuhkan cinta kasih, kesabaran, dan keikhlasan yang mendalam. Tidak hanya sekedar gaji, namun untuk membentuk karakter generasi muda sebagai pondasi masa depan. Rasa bahagia melihat senyum dan wajah polos mereka membuat saya untuk tetap bersyukur. Perjalanan saya ke sekolah setiap harinya melewati jalan yang sangat rusak dan harus berhati-hati ketika berkendaraan. Jika musim kemarau, jalan yang dilewati penuh dengan debu yang bikin sesak. Dan apabila pada musim hujan, jalan menuju sekolah sering terhambat karena jalan yang sangat licin, bahkan banjir di beberapa titik. Akses jaringan internet yang tidak baik menjadi sebuah tantangan dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif. Jaringan listrik yang sering padam atau kurang arus terkadang menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Sekolah PAUD KB Pelangi didirikan di tahun 2017 dengan berdinding papan. Gedung sekolah berhasil dibangun wujud dari kerjasama antara guru-guru, orang tua, dan warga sekitar dengan sukarela. Ketika proses pembelajaran pada kegiatan pembukaan, salah satu guru menjelaskan di depan kelas. Namun ketika kegiatan inti, kami mendampingi anak sesuai dengan rombel kelas masing-masing, dan kami memberi sekat atau berupa kain sebagai pembatas. Di samping keterbatasan sarana dan prasarana di lembaga sekolah kami, pihak Dinas Pendidikan selalu memberi perhatian dengan memberi bantuan berupa AP outdoor maupun indoor, dan juga kursi dan tikar yang bisa digunakan oleh peserta didik. Sekolah PAUD Pelangi di tahun 2022 yang lalu telah terakreditasi dengan peringkat B dan meraih juara dalam beberapa kegiatan lomba, yaitu Lomba Busana Kartini di tingkat kabupaten, juara Lomba Mewarnai di tingkat kabupaten, Lomba Senam Tabelo dalam memeriahkan HUT Kemri, dan beberapa jenis lomba lainnya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang praktik baik dengan judul Pendekatan Deep Learning di Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini. Menurut Wamen Didaksman Atip, pendekatan pembelajaran mendalam adalah bukan sekedar menyampaikan materi, tetapi menghidupkan proses belajar. Anak diajak untuk berpikir, merasakan, dan bergerak secara menyeluruh, tidak hanya menerima informasi secara pasif. Pembelajaran anak usia dini kini ditegaskan bahwa pendidikan anak usia dini bukan lagi sekedar tahap awal, melainkan fondasi utama dalam menyiapkan generasi menghadapi tantangan masa depan yang makin kompleks. Anak-anak hari ini tumbuh dalam situasi dunia yang penuh ketidakpastian dan kompleksitas. Karena itu, pendekatan dalam mendidik mereka harus mampu menjawab kebutuhan zaman. Pendidikan yang hanya mengandalkan hafalan atau metode satu arah dinilai tidak lagi memadai. Tantangan yang saya hadapi ketika kegiatan proses pembelajaran di kelas yaitu kurangnya sarana dan prasarana di sekolah. Murid susah diatur, tidak mau bekerja sama dengan guru. Anak cepat bosan, dan anak lebih senang bercerita dengan temannya. Adapun aksi langkah-langkah dan strategi yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut yaitu 1. Membuat kesepakatan dan aturan main kepada anak. 2. Merancang kegiatan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak dengan kegiatan bermain sambil belajar sehingga anak tidak merasa bosan. 3. Saya memilih dan menyediakan media pembelajaran yang menarik bagi anak.
4. Mengajak anak belajar di luar kelas dengan melihat usaha dagang yang ada di dekat sekolah. Pendekatan deep learning merupakan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemahaman mendalam dan bermakna, bukan sekedar menghafal atau mengejar nilai. Berbeda dengan surface learning. Pembelajaran deep learning mengintegrasikan 3 elemen utama yang dikembangkan agar siswa dapat menguasai pengetahuan sekaligus mendapatkan pengalaman yang lebih bermakna. Implementasi pembelajaran deep learning di sekolah didukung oleh 3 pilar utama yaitu 1. Mindful learning merupakan pembelajaran yang melibatkan murid secara aktif, memberikan kesempatan bagi siswa untuk berdiskusi dan bereksperimen dengan memperhatikan kebutuhan serta potensi individu. Contoh dalam kegiatan pembuatan sains hujan pelangi, saat guru menjelaskan bahan-bahan yang diperlukan, anak-anak mampu menyebutkan berbagai macam warna dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar, dan guru mengajak anak-anak untuk bekerja sama. 2. Meaningful learning, yaitu mengajak murid memahami alasan dibalik setiap materi yang dipelajari. Contoh, saat pembuatan eksperimen hujan, guru mengajarkan beberapa jenis cuaca, dan pada saat musim hujan, apa-apa saja yang diperlukan supaya tidak mudah terserang penyakit. 3. Joyful learning, berfokus pada kepuasan atau bahagia, sehingga pengalaman belajar menjadi sangat menyenangkan. Dalam kegiatan ini membantu anak memahami konsep bereksplorasi dan kebersamaan yang menyenangkan. Dari 3 pilar utama implementasi deep learning ini, siswa tidak hanya belajar dengan penuh kesadaran atau mindful, namun juga bermanfaat, meaningful, dan menyenangkan atau joyful. Selain praktik pembuatan eksperimen hujan pelangi secara langsung di dalam kelas, pendekatan pembelajaran deep learning pada jenjang anak usia dini yang sudah dilakukan di lembaga kami yaitu pembelajaran melalui di luar kelas, di mana ketika masuk ke dalam tema profesi sebagai wirausaha, anak-anak tidak hanya membuat proyek tentang menggambar di dalam kelas atau mewarnai LKA, namun juga belajar langsung di tempat usaha yang ada di dekat sekolah. Dari sana, anak-anak belajar langsung seperti apa pembuatan gorengan, cara jualan di pom bensin mini. Anak-anak memperhatikan takaran angka yang muncul di monitor pom bensin tersebut. Dan anak-anak diajari kegiatan atau usaha apa aja yang bisa menghasilkan laba. Dan anak-anak juga belajar menghargai profesi seseorang. Di sisi lain, pembelajaran deep learning juga bisa diterapkan dalam kegiatan marketing, sehingga anak-anak tidak hanya menghitung dalam bentuk angka-angka, tapi juga dapat menghitung dalam bentuk buah-buahan, makanan, bahkan uang mainan. Pendekatan deep learning di Indonesia tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan siswa, tetapi juga mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk beradaptasi dengan tuntutan abad 21. Yang membagi jadi 3 poin besar yaitu 1. Literasi dasar, 2. Kompetensi 4C yaitu critical thinking, kreatif, communication, dan collaboration. 3. Kualitas, karakter seperti rasa ingin tahu, inisiatif, ketekunan, kemampuan beradaptasi, kepemimpinan serta kesadaran sosial dan budaya, sehingga kita sebagai pendidik mampu beradaptasi dengan pendekatan deep learning yang mengedepankan mindful learning, meaningful learning, dan joyful learning. Refleksi dari kegiatan pendekatan deep learning ini mendapatkan hasil positif yang sangat baik. Dampaknya dirasakan oleh guru, anak-anak, dan juga masyarakat. Pembelajaran dinilai lebih kontekstual karena dekat dengan kegiatan sehari-hari ketika mereka hidup bermasyarakat. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang.